sebagaimana yang telah dikatakan oleh banyak orang awam, fima ya'udduhul 'amatu, orang awam menganggap minal ulumil mahmudah, ilmu yang bakal dibahas ini adalah ilmu yang terpuji. Walaysa minha, padahal itu bukan ilmu terpuji. Apa nih yang kita bakal bahas? Orang awam katanya ini ilmu bagus nih. Rupa-rupanya enggak bagus dalam syariatul Islam. Apa? Wa fi bayanul wajh alladhi qad yakunu bihi ba'dul ulumi madmuman. Nanti ada penjelasan terkadang sebagian ilmu adalah tercela. Sebagian ilmu tercela, artinya tercela, mempelajarinya itu enggak boleh. Bagaimana mengamalkannya? Mempelajarinya aja enggak boleh, bagaimana mengamalkannya? Ada enggak? Mempelajari ilmu yang tidak boleh dipelajari, bagaimana mengamalkannya? Apa? Ilmu sihir. Sihir. Bunyi gonjang ganjing rat. Mati. Dia kelabakan, mempelajarinya enggak boleh, mengamalkannya enggak boleh. Haram. Kan itu ilmu juga. Ya kan? Ilmu enggak? Ilmu. Nah, kita jangan belajar ilmu seperti itu. Jangan. Gitu. Datang ke dukun aja. Datang ke dukun. Amal ibadah kita enggak diterima oleh Allah. Tapi ingat, dukun santet ya. Bukan dukun beranak atau dukun pijat. Saya sendiri sering dipijat. Bukan dukun patah tulang, itu bukan. Ini dukun apa? Dukun santet. Mau berapa bayarannya? 5 juta. Oh iya, mati seketika ya. Oh ini cuma 500.000. Ya 500.000 kembang api doang. 500.000 cuma kembang api doang datang ke rumahnya. Dong gitu. Dulu mungkin kalau kita lagi di Jakarta dulu sering lihat model kayak begitu. Tapi sekarang karena udah banyak bangunan, kalah dengan bangunan. Gitu. Bukan berarti kemudian santet nggak ada di Jakarta. Ada, tetapi berbeda cara. Gitu. Dulu orang kesantet gara-gara putus dengan istri, putus dengan pacar, diberhentiin kerja. Oh sekarang makin lagi. Itu orang kerja itu dia buruk sangka dengan atasannya. Waduh. Sesama pekerja, sesama tukang dagang dan sebagainya. La haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Pernah satu waktu dulu belum lama saya pulang dari Tarim, Hadramaut, Yaman. Banyak tuh orang-orang pasar pada ikut ngaji. Orang-orang pasar yang di kaki 5. Satu dompetnya isinya saya pikir duit semua. Gede dompet, saya udah girang, alhamdulillah. Itu dompet gede amat, iya. Saya lihat jimat semua. Ini lagi dompetnya gede. Masya Allah, saya girang banget. Habis hasil, bukan pakai apa ini, jimat lagi. Ini jimat. Nah ini tukang dagang, dagangnya kaki 5, jimatnya main banyak-banyakan. Coba buat sedekah. Alhamdulillah, sedekah masjid, Masya Allah, manfaat. Sedekah anak yatim, manfaat gak kira-kira jamaah? Dibohong, ditipu. Dengan darah ini, darah itu, darah ini, darah, ya Allah. Na'udzubillah min dzalik. Umat kenapa sampai begini-gini amat sih? Jamaah, umat kenapa sampai begini-gini banget? Astagfirullahaladzim. Gitu. Kalau mau terhindar dari berbagai macam santet, ada zikirannya memang. Dan di antara zikiran yang top itu adalah ratib. Ratibul Attas, Ratibul Haddad, Ratibul Idrus.
hizib bahar, hizib nasar. Itu diantara untuk menjatuhkan, bukan menjatuhkan, menghalangi berbagai macam santet. Istiqomah kita baca Quran. Kita istiqomah agak ba'da subuh baca Quran. 5 juz saja. 5 juz. 5 juz. Jamaah. 5 juz ba'da subuh. Paling berapa menit? 5 juz berapa menit? Enggak 1 jam, mustahil. Enggak juga. Kalau orang baca cepat 5 juz yang paling 2 jam. Kalau dia bacanya agak cepat 2 jam. Atau umumnya 2 jam setengah. Sanggup gak kira-kira ba'dal fajar? Duduk 2 jam setengah baca Quran, sanggup? Wah, saya harus ngeliat mukanya masing-masing ini. Sanggup? Orang tua kita sanggup, tapi yang lainnya sanggup gak? 2 jam? Belum. Tapi terhindar dari berbagai macam santet. InsyaAllah usaha kita, semua anak istri kita dimudahkan oleh Allah. Al-Quranul Karim, syifa. Huda wa rahmah, syifa, obat dan petunjuk dari berbagai macam huda wa rahmah, hudan, petunjuk dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Kan usaha kita mau berhasil. Betul gak? Anak istri kita nggak ada gangguan dan sebagainya. Wa bayanu tabdili usamal ulum, dan ini bakal dijelaskan pengganti dari ilmu-ilmu yang mulia. Ada enggak ilmu-ilmu penggantinya? Ada. Jangan kita belajar ilmu santet, tapi yang lain nih. Bukan ilmu santet, tapi untuk menerjang santet. Menerjang santet. Makanya ada diantaranya lidaf'il bala, untuk obat menolak berbagai macam bala. Ada itu semuanya dalam syariatul Islam lengkap. Kita nggak belajar ilmu santet, tapi bagaimana kita mempelajari ilmu agar kita tidak kesantet. Mau orang mau gimana pun, kalau misalnya udah ada kekuatan, insya Allah nggak bakal masuk. Gitu. Kasihan kan? Kita lihat banyak itu, bahkan ustaz-ustaz kalau lagi ceramah tahu-tahu apa namanya, bos langsung berdarah. Allah. Apalagi kalau selesai ulama-ulama, harusnya zikirannya lebih banyak. Harusnya zikirannya lebih banyak, gitu. Karena biasanya tuh ulama musuhnya jauh lebih banyak daripada yang lain. Ada aja orang benci sama ulama. Ada aja benci. Fa kaifa yakunu syai'u ilman wa yakunu ma'a kaunihi ilman mazmuman? Bagaimana ini disebut ilmu tapi di situ ada ilmu yang tercela? Kok bisa begitu? Kata Imam Al-Ghazali, fa'alam anna al-ilma la yadhummu li'ainihi. Ketahui bahwa ilmu sebenarnya tidak cela dengan zatnya. Zatnya ilmu enggak cela. Wa innama yadhummu fi haqqil ibad. Nah, tercelanya terkadang lantaran ini manusianya belum mampu mempelajari ilmu itu, tapi dia belajar. Ya, seperti ada ilmu tentang gendam atau ilmu tentang teropong. Anak kecil belajar ilmu tentang teropong. Akhirnya perempuan mandi di teropong. Paham? Itu ilmu-ilmu teropong dulu, di zaman-zaman dulu, bagaimana bisa meneropong musuh. Bagaimana kita ngelihat kekeran. Belum kelihatan, dan itu ada ilmunya. Ada ilmunya. Gitu. Anak kecil belajar ilmu teropong. Ya Allah. Sungai itu ada perempuan lagi mandi di teropong. Ini teropong, ini teropong. Nah, ini dia belum saatnya mempelajari ilmu teropong. Dan akhlak, kekuatan taatnya itu belum mampu dia. Makanya kalau ulama-ulama mau ngasih ilmu ini itu dilihat. Ini udah sanggup atau belum? Ini udah sanggup atau belum? Ini udah sanggup itu atau belum? Nah, ini diantara keistimewaan ulama, ilmunya banyak. Yang namanya ulama berarti ilmunya banyak. Mau kita mau belajar ilmu ini ada, mau ilmu itu ada, mau ilmu ini ada. Tinggal kita, pantaskah kita untuk mendapatkan keilmuan tersebut? Awal, yang pertama. Jadi ada 3 perkara ilmu tersebut bisa menjadi
tercela. Dari segi di mana dia mempelajarinya, dari segi subjeknya, orang yang mempelajari ilmu tersebut. Bayanu illati dhammil ilmil madmum, di sini bakal dijelaskan buruknya, rusaknya ilmu yang tercela. La'allaka taqulu, bisa jadi engkau mengatakan al-ilmu huwa ma'rifatu syai'i ala ma huwa bih. Kan ilmu mengenal sesuatu yang memang itu adalah ilmu. Wa huwa min sifatillah, dan ini kan sifatnya Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala punya sifat alimun, maha mengetahui. Allah mempunyai sifat alimun. Kenapa kita disuruh mempelajari ilmu? Karena kita mempelajari sifatnya Allah. Semakin orang mempelajari sifat Allah, semakin dia dekat dengan Allah. Ya alim, 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 ya alim. Terus dia memperbanyak sebut nama Allah. Ya Allah, ya alim, ya alim, ya alim. Itu kan diantara nama Asmaul Husna. Ya alim, ya alim, ya alim lagi. Allah maha mengetahui. Kalau kita mau punya ilmu berkah, berbanyak diantara amalan ya alim, ya alim. Allah yang maha mengetahui kita, yang sekira-kira kita tahu ilmu, dan ilmu yang pantas buat kita, ilmu yang bermanfaat buat kita. Amin. Amin ya rabbal alamin. Dan itu ilmu bakal membuahkan hasil. Sebagaimana banyaknya ilmu, dia semakin banyak dekat kepada Allah. Orang semakin punya banyak ilmu, semakin dia dekat kepada Allah. Makanya disuruh, kenapa tuh orang ngaji-ngaji, ngaji lagi ngaji, ngaji-ngaji lagi ngaji. Enggak disuruh nonton TV, enggak. Disuruh ngaji. Kenapa? Semakin orang banyak ngaji, semakin dia dekat dengan yang dikaji. Siapa sih yang dikaji? Allah. Ilmu apa yang dikaji? Ilmunya siapa yang dikaji? Allah. Jadi semakin kita mempelajari ilmunya Allah, kita semakin dekat dengan Allah. Itu maksudnya. Hebat sekali ungkapan Imam Al-Ghazali. Kama yudhammu ilmu sihri wattal samad, sebagaimana celanya ilmu sihir. Ilmu sihir kan tercela. Tadi saya sudah membahas ilmu sihir. Wattal samad itu diantara ilmu sihir yang namanya, kalau kita belajar, gendam. Ilmu gendam. Mungkin bapak-bapak yang lebih tua dari saya banyak mengetahui tentang ilmu gendam, ilmu sihir. Masya Allah, Allah Akbar. Lagi enak-enak kerja, tahu-tahu rusak dia kerjaannya. Lagi punya banyak hasil ini dan ini, kemudian dirusak. Dan itu bisa terjadi di ulama. Ulama lagi dakwah, kemudian dirusak dakwahnya. Merusak dakwahnya itu dengan sihir. Makanya tadi saya katakan, jangan sampai kita kesihir. Jangan sampai kita kesirep. Sirep. Tahu disirep? Tidurlah kau, tidur. Kesirep. Nah, bagaimana biar kita enggak kesirep? Ada ilmunya. Ada ilmunya. Bukan berarti itu orang kalau lagi ngaji tidur mulu berarti lagi kesirep. Enggak, itu malah lagi ngantuk kalau begitu jadinya. Ngaji habis subuh tidur mulu, itu bukan bukan disirep orang, emang lagi ngantuk dia. Gitu. Disirep. Maling mengambil, disirep dulu semuanya. Hati-hati. Bisa gak kita tidak disirep? Bisa. Adakah bacaannya? Ada. Jadi dalam syariatul Islam, di sini ada banyak penyakit, obatnya ada. Di sini penyakit lagi, obatnya ada. Asal kita belajar saja. Ketika kita mempelajari syariatul Islam secara tuntas, totalitas, ketemu. Gitu. Saya pernah waktu ingat Mu'alim Syafi'i Azami, saya punya guru, masih kecil beliau, sudah gemar zikir. Dari zikirnya itu beliau bisa terbang. Ngadulah beliau sama pamannya.
Paman, saya zikir udah bisa terbang. Ah, Allah. Ngaji aja dulu. Ngaji aja dulu, nanti lu bakal ketemu ilmu kayak begitu. Jangan bahasa Betawinya. Lu bakal ketemu dengan ilmu-ilmu kayak gitu. Akhirnya tuh berhenti. Zikiran kayak gitu. Benar ketika beliau Imam Syafi'i Azami mencermati, mempelajari ilmu dengan dalam lagi, dengan ketemu akhirnya. Masya Allah. Ini yang dulu paman kasih tahu ya. Dulu karena memang terburu-buru. Ini ketika betul-betul dipelajari secara khusyuk dengan dalil yang ada, dengan cermatan dari beliau belajar kepada guru-gurunya, ketemu. Yang penting kita belajar. Dan bagaimana kita belajar secara totalitas. Nah, totalitasnya ini yang enggak. Makanya terkadang kita dapat ilmu ini satu, yang dua enggak. Dapat yang tiga, yang empat enggak. Dapat nomor 5, yang 6 enggak. Karena kita belajar tidak totalitas. Wawahagun itu kan benar, ilmu sihir kan memang betul ada. Ilmu sihir ada gak? Ilmu gendam gak ada gak? Nah, bagaimana biar kita tidak tersihir dan ngobatin orang biar gak kesihir. Jangan sampai kita gak punya ilmu untuk menolak sihir, tapi kita ngobatin sihir, kita kesihir nanti akhirnya. Paham nih jamaah? Tolong dicermati. Kita nggak punya ilmu untuk menghantam sihir. Ada orang kesihir, kita malah ngobatin, kita yang kena. Orang kita nggak tahu tentang ilmu bagaimana nolak sihir, kita nggak tahu. Kemudian kita doa, nggak setiap doa itu sama. Ada bacaan-bacaan khusus. Kenapa di dalam Al-Quran ada di antara rumus-rumus khusus? Alif Lam Mim Yasin Taha Kaf Ha Ya Ain Sad Hamim Ain Sin Qaf. Hanya Allah yang Maha mengetahui. Kan beda dengan kalau misalnya kita baca Alhamdulillahirabbil alamin Ar-Rahmanir Rahim, itu kan datar. Tapi ada sebagian ayat Al-Quran awalnya Nun, Yasin, Toha, iya kan? Betul gak? Itu kan rumus, itu semuanya rumus. Nah kalau kita nggak belajar, ya nggak ketahuan rumus. Kita jamaah udah hafal tentang rumusan matematik, hafal kan? Rumusan masih hafal? Yang dulu teorema Pythagoras katanya, masih ingat? Ingat aja dulu udah. Mau lupa atau gimana? Tanpa mengetahui tentang rumusan teorema Pythagoras, kira-kira bisa gak kita ngerjain tugas? Gak bisa, karena ada rumusannya. Itu semuanya rumus. Dunia itu ada rumusan. Makanya mereka para ulama-ulama saleh melihat sesuatu dari gerakan alam. Ada di dalam Al-Quranul Karim. Ini tanggal 11 Rabiul Awal. 11 Rabiul Awal kan? Besok 12 Rabiul Awal. 11 Rabiul Awal. Dihitung 1400 berapa? 1448. 47 atau 48? Masa tahun aja berbeda pendapat? Mana pulpen? Ini 11 Rabiul Awal. 1. Kemudian 11 Rabiul Awal 1447. 48 47? 48. Kemudian jam berapa sekarang? Jam bukan 18, jam 6 gitu. Istilah jam 6. Kemudian udara cerah atau mendung? Cerah. Ada rumusan tuh cerah. Saya nggak tulis itu. Nanti orang belajar di sini lagi. Rumusan tuh cerah. Tek tek. Sebelah sana dilihat, sebelah sana. Hasil nanti, dan itu ada ilmunya. Besok hujan. Besok kekeringan. Ada, dan itu semuanya ada dalam rumusan Al-Quranul Karim. Enak gak? Enak gak? Tapi ngaji dulu yang benar, ngaji dulu yang benar. Ketemu tuh yang kayak begitu, kayak begitu.
Makanya Al-Quran ada sebagian ayat awalnya nun, kon nun cuma satu ayat, satu huruf doang. Yasin dua, habis nun Yasin, alif lam mim, satu dua tiga ibaratnya. Kemudian ada tuh rumusannya. Tek 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 tek, masya Allah. Mau percaya atau tidak itu ada, dan itulah ilmu diantaranya. Kita jangan ke situ dulu, kecapean, kita belajar yang ada aja dulu. Jemaah, ini cuma sekedar tulis-tulisan aja. Makanya saya sebagian saya nggak tulis. Nanti jemaah ngambil dari sini repot nanti. Gitu. Ada, jadi nggak usah khawatir. Saking hebatnya Islam. Sempurna, nggak ada di agama-agama lain model kayak gini, nggak ada. Dan saya udah belajar. Ada tuh semua, makanya terkadang mau ngelihat itu ini aja. Wah, besok banjir. Bukan saya dukun, bukan. Ada rumusannya. Dan ada di dalam, masya Allah. Hebat sekali Al-Quran. Karena itu adalah firman Allah Subhanahu Wa Taala. Siapa yang meragukan firman Allah? Siapa yang meragukan firman Allah? Jemaah. Bahkan ada salah satu ulama, beliau tahu bahwa beliau bakal kedatangan tamu. Beliau langsung ke bawah, ke bumi, dengerin detak. Dan itu ada ilmu. Ini lebih luar biasa lagi. Ada tamu bakal ke rumah saya, ada 20 orang. Bu, siapin kambing 5. Kenapa emang tamu bakal datang 20 orang? Apakah ini ilmu kemudian ilmu teropongan? Tidak ada ilmunya. Ilmu sebagaimana kita mempelajari ilmu matematik, sebagaimana kita mempelajari ilmu fisika, kimia, dan sebagainya. Dan itu ada, masya Allah. Jamaah mau belajar? Ntar aja dulu, yang ini aja dulu belajar. Belajar tentang tentang ibadah, tentang sholat aja dulu. Nanti kalau misalnya udah sholat udah rapi, zakat haji semuanya udah rapi, yang kayak begitu ketemu insya Allah. Tapi kalau jamaah ngajinya rutin dan terus dan meningkat, ketemu insya Allah. Cuma memang harus belajar. Tanpa itu semuanya kan mempelajari rumus. Mana mungkin orang mempelajari rumus tanpa dia mempelajari matematik? Bisa gak orang mempelajari rumus tanpa matematik? Orang memahami tentang hakikat warisan tanpa matematik, bisa gak? Nah itu dia. Ini cuma ulasan saja. Di balik ilmu yang kita pelajari, banyak ilmu yang banyak yang kita tidak pelajari. Dan belum kita pelajari, sangat banyak. Sangat banyak, Allahu Akbar. Dipercaya atau tidak, itu ada. Gitu. Dipercaya atau tidak, itu ada. Makanya dengan bijaknya mereka para ulama, ada beliau melihat pergerakan alam, beliau nggak banyak berbicara. Beliau malah berdoa kepada Allah, ya Allah jauhkan dari berbagai macam bala dan musibah. Dengan doanya ulama, akhirnya yang seharusnya turun musibah, nggak ada turun musibah. Padahal seharusnya ada. Kenapa? Karena ada kekuatan doa. Jadi ilmu lagi. Jadi di balik ilmu ini ada ilmunya ini. Untuk menghindari ini ada ini lagi. Ya, di antaranya adalah kekuatan doa. Dan bagaimana doa-doanya kita di tengah malam atau menjelang subuh, itu doa yang sangat istimewa. Dan bahkan kalau misalnya kita mampu mandi kira-kira jam 2 dini hari, kemudian kita ibadah terus sampai pagi, itu masya Allah, masya Allah. Betul. Kalau mampu. Jamaah rutinkah? Dari jam 2? Jamaah? Jam 2 dini hari, bukan jam 2 zuhur. Jam 2 dini hari rutin sampai subuh. Gak ada jawabannya. Gak ada jawabannya. Belum ada jawaban. Rutin? Belum. Rutinnya dari jam berapa sampai jam berapa? Jam 4. Makan lontong aja udah, makan lontong saja. Jam 4 tahajud, coba.
Ini kalau kita mau mendapatkan berbagai macam ilmu, di situ tempatnya. Bersihnya hati di situ tempatnya. Nangis tuh yang banyak di situ. Nangis yang banyak. Nanti bakal dicucurin keilmuan oleh Allah dengan banyak. Gitu. Kita bangun malam nggak pernah mau dapat ilmu yang model seperti apa. Betul gak jamaah? Apalagi sebagian orang subuh nggak kerja iya, nggak bakal berkah tuh kerjanya. Minta berkah yang model seperti apa? Sholat subuh enggak. Yang ada adalah musibah. Kerja ya kerja, sholat subuhnya tidak. Ada sebagian orang sholat subuhnya di mana tahu gitu. Sholat subuh berjamaah, sholat subuh. Dimanapun kita berada, sholat dan berjamaah. Id syahidal Qur'anu lahu, karena ada di dalam Al-Qur'an, disaksikan lewat Al-Qur'anul Karim. Itu artinya tadi saya mau kasih rumusan awal saja bahwa di Al-Qur'an ada, di dalam Al-Qur'anul Karim ada, tinggal kita belajar. Nah, belajarnya ini kan ada metodenya. Metode belajar. Enggak bakal mungkin orang mempelajari kitab kuning sebelum dia mempelajari Al-Qur'anul Karim. Ibaratnya seperti itu. Bisa gak orang mempelajari kitab kuning tapi dia sendiri gak belajar Al-Quran? Berarti belajar Quran dulu, belajar ilmu-ilmu dasar dulu. Tidak bisa kita mempelajari ilmu yang panjang tanpa kita mempelajari ilmu dasar. Wa annahu sababun yutawassul bi ila tafriqati baina zawjaini, karena ilmu tersebut, ilmu sihir, ilmu gendam dan sebagainya, itu diantara sebab berpisahnya suami istri. Ya, orang suami istri disihir, disantet, guna istri muda. Ada kan? Gitu. Bukan di film doang ini. Guna istri muda, kalau istri tua diguna-guna. Ada, karena memang ada ilmunya. Siapa yang mau kawin 2, mau kawin 3, mau siap diguna-guna. Gitu. Kuat makanya. Siapapun kita baca zikir akan terhindar dari berbagai macam bala musibah. Di antaranya adalah santet. Jamaah, yakin nggak ada santet? Yakin nggak? Yakin. Kalau nggak yakin, nggak nyambung sama pembelajaran yang sekarang kita belajar. Nggak nyambung, gitu. Karena di Al-Quran udah disiapkan ilmu-ilmu untuk menghentikan itu semuanya, dan ada semuanya. Kenapa? Rasulullah pernah disantet. Wa qad suhira Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa maridha bisababi. Rasulullah pernah disantet. Rasulullah aja disantet. Kan ada ayat di mana ketika baginda Rasulullah disantet, qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri naffatsati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Itu Rasulullah disantet. Kalau Rasulullah disantet, ya kita mengharap enggak mau disantet. Jaga, makanya jaga gitu. Rasulullah disantet nih jamaah. Kurang ajar banget kan ibaratnya. Makhluk paling agung, kekasihnya Allah pakai disantet. Wa qad suhira Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa maridha bisababi. Dan Rasulullah sakit. Dia santet gitu. Kalau ini pembelajaran buat kita bahwa Rasulullah aja disantet sakit. Hatta akhbarahu Jibril alaihi salatu wassalamu bidzalika. Sampai pada akhirnya baginda Rasulullah diberikan kabar oleh malaikat Jibril dengan berita tersebut. Ya Rasulullah, engkau disantet. Ada satu waktu beliau makan daging kambing, paha kambing. Itu udah dimakan oleh beliau. Sebagian sudah masuk. Akhirnya tuh paha kambing bilang, "Ya Rasulullah, nasum. Ya Rasulullah, aku adalah racun." Tapi sebagian udah masuk. Allah Akbar. Dan itu diantara penyebab di mana Rasulullah meninggal dunia. Jadi Rasulullah SAW di antara penyebab beliau meninggal dunia disantet oleh perempuan Yahudi. Kalau Rasulullah disantet, bagaimana kita nih jamaah sekalian? Makanya kalau misalnya ada orang nggak percaya tentang
ilmu-ilmu seperti itu ya kasihan. Kita mempercayai karena itu diantara benda gaib yang ada. Dalikal kitabul arif budal minun bil ghaibi, yang beriman kepada gaib. Alladzi minun bil ghaibi yuqimun salat terus itu kan ada di dalam di mana seorang muslim wajib memahami itu dan mengimani karena itu adalah di antara rukun iman. Wa akhraja sihra min tahti hajarin fi ga'ri bi'r. Akhirnya malaikat Jibril mengeluarkan sihir dari bawah batu di kedalaman tempat air sumur. Di dalam sumur ada batu, di situ sihirnya. Diambil langsung oleh malaikat Jibril. Ini Rasulullah, sihirnya ditaruh. Hadis baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kan ada sebagian kaum muslimin enggak percaya. Percaya kita sebagai seorang muslim karena ada dalam firman Allah, ada dalam hadis Rasulullah dan kejadian baginda Rasulullah. Permasalahannya jangan main sihir, itu yang enggak boleh. Bukan artinya oh saya sih enggak percaya adanya sihir. Hati-hati, bisa kafir, bisa syirik. Karena ini diantara rukun Islam, rukun iman. Percaya kepada bentuk yang gaib. Bentuk yang gaib sebagaimana yang telah disabdakan oleh baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa wan naw'un yustafadu minal ilmi, dan ini di antara macam kalau kita mempelajari ilmu untuk menghindar sihir itu diberikan manfaat bi khawasul jawahir, kekhususan diibaratkan seperti mutiara. Ilmu-ilmu untuk untuk menjauhkan sihir, menjauhkan santet, itu di antara ilmu-ilmu yang sangat luar biasa hebatnya. Karena orang yang mempelajarinya itu bukan orang biasa. Dan yang ngajarinnya lebih luar biasa lagi. Ngajarin biar orang tidak tersantet. Yang lain kesantet, ini enggak. Yang lain kesantet, ini enggak. Gitu. Wa bi umuri hisabiyatin fi matali'in nujum. Dan juga urusan hitungan ketika melihat nujum, ketika melihat bintang. Makanya ada namanya ilmu nujum, ilmu perbintangan. Dilihat dari oh ini ada galaksi, ada ini, semuanya dilihat dengan keilmuan. Ada semuanya itu, semuanya dengan rumusan, oh kejadian seperti ini, kejadian seperti ini. Seperti itu. Kita percaya kepada Allah Subhanahu wa taala itu cuma sekedar narasi saja. Yang Maha menentukan itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Fayuttakhadhu min tilkal jawahiri haikal ala surati syakhsil mashhur. Kemudian bagaimana diambil dari keilmuan yang bagaikan itu adalah mutiara dalam bentuk seseorang yang disihir. Nah, makanya kan banyak orang yang kalau disihir ada seperti bentuk boneka. Ya kan? Bentuk boneka. Ada yang digodot-godot, terasa langsung. Kemarin waktu peperangan Thailand dengan apa? Yang kemarin Thailand dengan Kamboja itu, masya Allah, main boneka semuanya. Dung. Buktikan bahwa itu ada. Dan ada dicatat lewat Al-Quranul Karim, hadis baginda Rasulullah. Artinya Islam lengkap sempurna. Lengkap sempurna. Mau orang mau ngambil boneka dengan bentuk ini fulan. Kalau kita udah ada kekuatan, nggak kena. Mau diapain pun, diapain semuanya. Alhamdulillah. Berapa banyak orang zaman sekarang terkalahkan, nggak mampu untuk mengalahkan ini dengan bentuk saling saling kerja dan sebagainya. Akhirnya mereka ngambil dari jalan pintas, nyantet, sihir, santet, sihir. Tahu-tahu orang meninggal dunia. Meninggal, apakah itu kemudian meninggal itu adalah takdir? Takdir betul dari Allah Subhanahu wa taala, tapi ada sebab. Kita belajar di sini ada ilmu namanya ilmu tauhid dan ilmu yang sekarang kita belajar. Jadi berbagai macam keilmuan ada di situ. Ada kan orang meninggal dunia gara-gara disantet? Ada orang meninggal dunia gara-gara main bola? Ada. Itu sebab. Tapi walhasil intinya itu adalah ketentuan yang datang dari
Allah Subhanahu wa taala. Tapi kan lagi-lagi kan kita nggak mau mati disantet. Paham jemaah? Kita maunya mati dalam keadaan husnul khatimah. Lagi ngaji, lagi zikir, lagi sholat, itu maunya. Bukan lagi disantet. Atau lagi sakit gigi mati, la ilaha illallah. Oh sakit gigi ini oh, semuanya. Pakai obat kakak tua sampai giginya keropos sudah. Giginya keropos semuanya, mati. Mungkin nggak? Mungkin. Tapi kan nggak enak banget kok mati gara-gara sakit gigi. Gitu. Atau mati gara-gara apa? Kelindes, apa namanya? Kelindes pesawat atau kelindes kereta. Kan nggak enak banget. Meninggal dalam keadaan biasa. Lagi pikiran meninggal itu kan nikmat. Dan itu kita memproses untuk itu semuanya. Ada cara agar kita meninggal dunia dalam keadaan husnul khatimah. Ada cara, diajarkan bagaimana caranya. Tembus dengan berbagai macam bentuk kebaikan. Ketika engkau melakukan seperti ini, maka kebanyakan orang ketika dia sudah merutinitaskan kebaikan, biasanya orang meninggal dunia apa yang sudah dia tradisikan. Apa yang sudah ditradisikan. Tradisinya ibadah, biasanya meninggalnya ibadah. Tradisinya ngaji, biasanya meninggalnya ngaji. Tapi kalau misalnya tradisinya main dangdut, joget dangdut, matinya di joget dangdut juga biasanya. Sesuai dengan sabda Rasulullah, mautul mu'min ala ma'asha alaih. Matinya, meninggalnya seorang mukmin atau meninggalnya seseorang tergantung masa hidupnya. Kembali kepada hadis Rasulullah Muhammad. Wa yursadu bi waqtun maksusun minal matali', dan itu bisa dilihat di waktu tertentu ketika terbitnya bintang dan sebagainya. Ini Imam Al-Ghazali cuma memberikan aturan main. Ada nih ilmu yang seperti ini. Ada satu kekhususan kitab lagi, itu di situ baru prakteknya. Di sini Imam Al-Ghazali secara umum. Karena khawatir orang yang pada membaca kitab Ihya Ulumuddin jadi dukun semuanya. Khawatir. Ada nanti kitab khususnya. Gitu. Tapi saya sarankan jamaah ngaji aja dulu yang benar. Jangan masuk dalam dunia apa namanya ngobatin gampang. Kalau ilmu ngobatin gampang. Gitu. Yang penting ngaji dulu yang benar, ngaji. Nanti bisa insyaallah dengan kejernihan hati. Wa tagurunu bihi kalimatun, dan disertai dengan kalimat yang dimantra-mantrain. Yatalaffadzu biha minal kufri wal fahki, yang dilafazkan kata-katanya yang berbentuk kekufuran dan yang bentuk kesialan. Karena ada terkadang ngobatin itu tapi bahasanya itu bahasa rusak. Anak anjing, anak babi. Dibilang anak anjing, anak babi. Anak anjing, anak babi. Saya nggak sebutin. Walhasil biar jamaah ada paham dulu. Di sini bahasanya luar biasa. Kotor terkadang. Itu yang mampu. Karena dia punya keyakinannya di situ. Kan kita punya Al-Quranul Karim untuk menghela itu semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nasi minal jinnati wan nas. Hilang. Tapi dengan keilmuan. Gitu. Dengan keilmuan. Enggak bisa kita ngucap ada orang disantet kemudian kita langsung turun tangan baca qul a'udzu birabbin nas atau baca Yasin, kita yang kena malah. Kenapa? Karena kita belum mempelajari ilmu khusus. Ya jamaah bisa paham? Kita belum mempelajari ilmu khusus berenang. Ada orang tenggelam, kemudian kita selamatkan, insya Allah kita ikut berenang tenggelam. Karena kita belum mempelajari ilmu tentang berenang. Sama ini juga. Dia nggak tahu tentang ilmu sihir, dia belum belajar ilmu untuk menjatuhkan sihir. Ada orang disihir, dia ngobatin, dia yang kena. Diibaratkan seperti dia membantu orang yang lagi dalam keadaan berenang dan tenggelam. Ini ucapan saya bisa paham?
Jangan kita mau ngobatin. Betul, tapi harus tahu siapa kita. Udah belajar belum? Gitu. Kita bisa menyelamatkan orang yang lagi dalam keadaan tenggelam, tapi kita nggak bisa berenang. Itu sama saja bunuh diri. Al-mukhalif li syari' itu ilmu tidak sesuai dengan syariatul Islam. Maksudnya Imam Al-Ghazali menentukan, nih ada ilmu-ilmu yang tidak sesuai dengan syariatul Islam, jangan belajar. Kalau udah ketahuan kayak begitu masih tetap belajar. Ada tuh boneka ditusuk-tusuk, kemudian kita dekat sama orang tersebut. Ada foto ditusuk-tusuk, kemudian kita belajar. Itu tanda di antara ilmu sihir. Jangan deketin orang yang seperti itu. Jangan deketin orang seperti itu. Walaupun itu artinya kita belum mempelajari ilmu lebih lengkap lagi, tapi setidak-tidaknya kajian kita malam ini membuktikan bahwa ilmu sihir santet ada dan nggak boleh dipelajari, dan khawatir kita untuk mendapatkannya berarti harus ada apa? Jalan keluarnya. Ada wirid dan khusus. Itu minimal kita memahaminya. Gitu. Wa yatawassalu bisababiha ila al-isti'anati bi syayatin. Bahkan mempelajari ilmu sihir itu dengan pertolongan setan. Banyak orang berobat sehat, masuk ruangan semuanya pada celeng semuanya. Orang sebelum berobat pada sehat, masuk satu ruangan pada celeng semuanya. Ada yang muntah dan sebagainya. Ada sesuatu dimasukin jin di situ. Kalau orang berobat yang tadinya sakit jadi sembuh, bukan malah yang tadinya sehat malah jadi sakit celeng. Kita kemudian mengatakan ni ruqyah. Makanya kita harus mempelajari, jangan sampai salah, jangan sampai keliru. Meruqyah itu adalah dengan jalan yang paling indah, bukan malah orang yang lagi sehat malah celeng. Bukan orang yang lagi sehat jalan, masya Allah, dari rumah ke tempat pengobatan, asik-asikan dia ngopi, kemudian di tempat malah pada surupan. Allah, wrong, ada sesuatu di situ kalau begitu jadinya. Paham jamaah? Bisa dipahami nggak? Terkadang kalau kita nih nggak begitu betul memahami, udah yang penting sembuh bagaimana? Orang dimasukin jin semuanya. Dong. Akhirnya sembuh. Sembuh yang model seperti apa? Penting nih buat kita nih. Kelihatan dengan nama-nama Al-Quran. Iya betul. Ilmu-ilmu santet banyak diambil dengan ilmu-ilmu bacaan-bacaan Al-Quran. Ini dan ini. Segala Yusufu liabiya batini raitu. Ada acara kabawai syamsa wal qamara raitum li. Sajidin gitu. Dung, bila batos jebarin, orang hancur semuanya. Ngambil dari Al-Quranul Karim. Ada dalam Al-Quranul Karim, tapi kan itu sejarahnya bukan untuk nyantet, tapi karena memang astagfirullahaladzim, rusak akhirnya. Al-Quran yang seharusnya menjadi teladan petunjuk malah disimpang siurkan oleh orang yang menentang Allah Subhanahu wa taala. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Bisa paham? Nah, gitu. Jadi saya nggak mengajarkan panjang lebar. Yang penting masyarakat jamaah udah harus betul-betul memahami bahwa itu ada. Nah, kalau udah ada, apakah kemudian kita berdiam diri? Apakah kemudian kita setelah sholat kemudian Allah mantas jalan? Jamaah, kita udah tahu nih model seperti ini ada. Apakah kemudian setelah sholat kemudian Allah melantas jalan? Doa dong. Subhanallah 30. Alhamdulillah. Itu nguatin diri jemaah. Nguatin diri, dan gak bakal mungkin jin bakal masuk. Sihir gak bakal masuk. Tapi ingat istiqamah. Allahu Akbar. Baca la ilaha illallah, la ilaha illallah. Ngaji model seperti ini memperkuat jiwa. Model-model ngaji seperti ini memperkuat jiwa. Di mana kita mempunyai ruh kita harus diperkuat. Memperkuatnya ini dengan kajian-kajian syariatul Islam. Kuat nanti akhirnya. Kalau udah kuat nggak bisa untuk dijatuhkan. Kuat, nggak bakal bisa dijatuhkan.
Ada orang ban hitam, ada orang mau ngejatuhin baru ban kuning atau ban biru, ya nggak bisa. Karena kekuatan yang ada di ban hitam lebih kuat daripada yang ada di ban kuning atau hijau, kayak begitu. Walaupun tuh kita udah tua, tapi kalau wiridannya kuat, nggak bisa digoyang tetap. Mereka para aulia Allah, mereka para ulama-ulama soleh semakin tua, wiridannya semakin kuat. Orang yang mau menyantet mereka, justru yang nyantet kesantet langsung. Yang nyantet malah kesantet, mati, mati. Kenapa? Yang disantet ulama. Alhamdulillah min dzalik. Sementara ulama ada banyak yang Allah Subhanahu wa taala berikan maunah kepada ulama tersebut. Saya ngomong ini hati-hati betul, jangan sampai berbentuk klinik ini. Ya, salah ngomong klinik dah akhirnya. Gitu. Wa yasulu min majmu'i dzalika bi hukmi ijra'illahi ta'ala al-'adah. Dan hasil seperti itu hukum melukai hukum Allah. Karena melukai makhluk Allah berarti dia melukai hukumnya Allah. Siapapun orang yang melukai makhluknya Allah, kan sihir berarti melukai makhluknya Allah. Melukai gak? Yang tadinya sehat jadi sakit, yang tadinya mempunyai kekuatan ekonomi menjadi hancur, itu kan melukai, berarti melukai hukum Allah. Kalau begitu jadinya. Secara adat, ahwal gharibah ila syakhsil mashhur, terkadang itu ada gelagat yang asing bagi orang yang kesantet. Makanya orang yang kesantet itu gelagatnya asing. Kita harus pelajari. Ini biasanya ini perempuan nggak ngapa-ngapa, tapi kok kenapa bisa begini? Ada gelagat khusus. Harus kita tahu. Oh ini biasanya gimana? Kemudian gelagat khusus. Karena udah kena di dalamnya itu ada kekuatan-kekuatan gaib. Ma'rifatu hadhil asbab, mengetahui sebab ini. Kalau mengetahui ini orang kayaknya kesantet deh. Dia belajar ilmu kayak gitu. Min haitsu inna ma'rifatun laysat bimadzmumah. Untuk cuma sekedar tahu ini enggak tercela. Memahami tentang ilmu ini enggak tercela. Kan tadi yang disebut dengan tercela dia belajar ilmu santet dan mengamalkan ilmu santet itu yang tercela. Tapi ngobatin ilmu santet itu tidak tercela. Memahami tentang ini orang kesantet atau tidak itu tidak tercela. Walakinna laysat tasluhu illa lil idrar. Namun terkadang itu tidak bagus kecuali memang untuk idrar, bahaya bil khalqi kepada orang lain. Makanya kalau misalnya ada orang yang ahli tentang ilmu-ilmu model seperti itu, jangan banyak ngobrol kepada orang, khawatir salah. Apalagi bicara masalah gaib, khawatir salah. Bisa kufur nanti ketika dia membahas tentang ilmu gaib bisa jadi kufur. Jangan-jangan di samping nanti ada jin. Aduh, ngomong kayak begitu. Ini di atas ini ada jin, astagfirullah. Jadi kufur nih. Kebanyakan ngomong tentang permasalahan yang tidak pantas untuk diobrolin. Kan terkadang ada orang ngobrol kayak begitu. Ini kayaknya nih, astagfirullah. Ini ada malaikat nih datang, ini ada sihir enggak. Jadi ulama walaupun tahu enggak pernah berbicara panjang lebar tentang ruh. Tidak pernah bicara panjang lebar tentang permasalahan gaib. Gitu. Yang penting bagaimana tuh gaib-gaib yang rusak, yang buruk disingkirkan dengan doa. Dengan doa. Bil wal wasila ila syarr. Dan untuk mendekatkan keburukan itu adalah keburukan. Memahami untuk mendekatkan keburukan itu adalah keburukan. Jadi kalau misalnya ada orang untuk untuk belajar santet, untuk apa semuanya itu haram. Dan bagaimana kalau misalnya dia dekat dengan tukang santet, haram juga. Sama seperti ada orang datang ke rumah dukun santet, haram. Berarti kalau misalnya ngasih makan kepada orang tukang santet, haram nggak? Haram. Gara-gara dia ngasih makan kepada tukang santet, makin kuat tuh tukang santet. Makin kuat tuh tukang santet.
Jadi kita bagaimana kalau misalnya ada ketemu tukang santet, doain, berakhlak, mudah-mudahan cepat taubat. Fakana dzalika was sabab fi kaunihi ilman madmuman. Nah, jadilah ilmu sihir ini sebab kenapa disebut dengan ilmu yang tercela, karena merusak. Itu maksudnya. Kenapa dalam syariatul Islam haram mempelajari ilmu sihir atau ilmu santet? Karena merusak makhluk. Bal man ittaba waliyan min awliyaillah liyaqtulahu wa qad ikhtafa minhum fi mawdhi' harizin idza sa'ala adh-dhalimu an mahli lam yajuz tanbihu alaih. Misal ini dikatakan ada Imam Al-Ghazali, ada orang nyari-nyari waliullah, nyari ulama. Ini ulama mana? Tujuan dia mau bunuh. Mau ngapain memang? Saya mau bunuh nih ulama. Wa qad ikhtafa minhu, ini ada ulama menyendiri, berlari, jangan sampai dibunuh. Fi mawdhi'in harizin, di tempat yang sudah tersembunyi, idza sa'ala adh-dhalimu an mahlihi lam yajuz tanbihu ilaih. Ketika ada orang zalim menanya mana ulama, bakal saya bunuh, bakal saya santet, enggak boleh dikabarin. Kalau dikabarin berarti itu ulama disantet, dibunuh. Berarti zalim, haram. Ngasih tahu, nih orang nih di sini mau ngapain? Saya mau santet dia. Oh, ini sini Pak, ada Pak. Dikasih tahu, ya udah, haram hukumnya. Sebagaimana ada orang ngasih tahu malam minggu ada dangdutan. Di mana? Di jalan, ya jalan itu dia. Haram. Mengiklankan kemungkaran adalah mungkar. Mengiklankan kemungkaran adalah mungkar. Sebagaimana ngasih tahu tukang santet, yang bikin nama tukang santet haram, yang bikin iklan tukang santet haram, yang bikin rumah tukang santet haram. Sebagaimana sama yang mengiklankan nanti malam ada dangdut haram, ada dangdut koplo lagi di sini haram. Ada yang ngasih tahu itu kasino, ini tempat judi haram, ini tempat prostitusi haram. Terus gimana? Ya udah, kita nggak usah ngasih tahu. Kita nggak usah ngasih tahu. Gara-gara kita kasih tahu, akhirnya orang tahu. Kita lagi tempat, misal lagi jalan di salah satu tanah ade atau tanah apa, di situ ada tempat prostitusi. Jangan ngomong sama anak kecil, nih tempat prostitusi, dia bakal datang nanti akhirnya. Udah jalan-jalan aja. Jangan dia menyatakan ini adalah tempat prostitusi. Dicoba akhirnya. Oh, ini jalan apa? Oh, coba yuk, coba. Makan Indomie di situ. Ya Allah. Jadi mengiklankan bentuk yang haram adalah haram. Bal wajib al-kadzibu fi, bahkan wajib untuk mendustakan. Kalau ada ulama mau dibunuh, wajib kita bohong. Padahal ulama di sini kita bilang ke sono, wajib kita berdusta. Wa dzakara mawdi'u irsyadun wa ifadatu ilmin bi syai' 'ala ma huwa 'alaih. Jadi untuk menyebutkan ini semuanya, ini adalah petunjuk. Jadi kalau kita udah bisa memahami ini, hati-hati kita dengan ilmu santet. Hati-hati kita dengan orang yang mempelajari ilmu santet. Ambil manfaat dari ilmu yang sudah diungkapkan oleh Imam Al-Ghazali. Walakin mazmumun li'adahi ila dharar, karena ini adalah ilmu yang mazmum, yang sesat, yang tidak bagus, karena menuju kepada bahaya. Jadi jangan sekali-kali mempelajari ilmu santet. Intinya di situ. Asani wallahu a'lam. Sampai dalam syariatul Islam permasalahan seperti ini ada. Biasanya kita cuma belajar bagaimana sujud, bagaimana diri yang benar, bagaimana tahiyat, bagaimana tuh ketika kita dalam keadaan sujud atau dalam keadaan tahiyat nih tangan digerakin atau enggak. Taunya ilmu, Masya Allah, sampai sebegini ilmu, wawasannya luar biasa tingginya. Nah, inilah Islam. Semakin kita pelajari semakin indah dan semakin luas. Wallahu a'lam.